Berjumpa kembali di podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer. This is the tools to feed your soul. Saya harus agak resmi di sini karena sedang dinilai oleh seorang pakar bahasa Indonesia. Saya akan membuka ini dengan sebuah, saya dulu kuliah di ITB dan saya tahu bahwa beberapa jurusan ini passing grade-nya tinggi. Teknik elektro, kimia, mesin, industri, seperti itu. Jadi teknik kimia tuh juga termasuk di dalamnya adalah yang passing grade-nya paling tinggi. Dia ini sebelum lulus juga perusahaan minyak, perusahaan-perusahaan asing terutama itu udah ngantri buat menerima. Dan ini benar-benar yang paling kompetitif di ITB. Dan beliau ini memiliki gelar S1 itu teknik kimia, teknik informatika di kuliah S2-nya di Universitas Indonesia, tapi malah sekarang ini menggeluti bahasa Indonesia yang saat ini, at this very moment, this is not popular choice by the youngster in Indonesia. Nah seperti itu ngomongnya, apalagi anak Jaksel suka dicampur-campur pakai bahasa Inggris biar ke Inggris. Udah 14 tahun malang melintang di dunia bahasa Indonesia dan berkampanye untuk kemajuan bahasa Indonesia. Jadi silahkan googling, beliau ini adalah Bapak Wikipedia. Apa kabar Pak Ivan Lanin? Baik Mas Denny. Saya memanggil orang itu bukan dari usia loh ya. Bukan juga dari latar belakang suku dan sebagainya, tapi dari pilihan pakaian. Ini kejebak gue. Saya kejebak nih pakai batik. Habis lupa nanya mesti pakai baju apa. Nggak apa-apa. Tapi ini mencerminkan sekali. Cuman gini, kita di sini itu pertanyaannya akan unik karena menggunakan kartu tarot yang harus diacak. Iya, oke. Silakan monggo diacak dulu. Serius nih? Iya langsung? diacak, bener langsung. Oke. Saya tuh tipe orang yang terlalu logis. Jadi untuk ramalan itu saya kurang percaya. Makanya sekarang coba buktikan bahwa kepercayaan saya tuh harus diubah. Saya juga nggak percaya Pak. Ini ambil ya. Ambil aja satu. Oke. Nah, kasih langsung. Ya kalau seperti ini jadinya sulap, saya harus nebak gitu apa. Iya. Jadi begini, kartu tarot itu saya jelaskan lagi ada 78 kartu. Oke. Dan setiap kartu memiliki arti yang berbeda-beda, tetapi memiliki kesamaan arti di seluruh dunia. Jadi kalau misalkan kita ke Jepang, ke Norwegia, arti kartu The Eight of Wands itu pasti akan sama. Oh, oke. Jadi saya nggak akan mungkin bisa ngarang ini kartunya sendiri. apa, karena yang nonton nanti ini yang tahu knowledge tentang tarot ini tadi pasti akan bilang, oh Darko ini salah. Nah, tapi saya akan sambil menjelaskan karena saya nanti juga pengen belajar juga. Jadi kalau dari wands atau tongkat sendiri ini artinya adalah harapan, hope. Dan hope itu jadi kayak kayu itu kalau di kartu tarot ceritanya kalau ditanam bisa jadi pohon besar. Kalau seandainya dia orangnya di kegelapan atau orangnya buta, dia bisa jadi penuntun hope yang akan bisa membawa kita kemanapun kita pergi. Dan kalau di Eight of Wands, jadi kalau dalam kartu tarot ini mirip kartu remi, ada Mayor Arcana, Minor Arcana. Nah di Minor Arcana ini ada kayak kartu remi yang dari As sampai ke 10. Jadi ada Ace of Wands, Two of Wands, Three of Wands, terus sampai Ten of Wands. Menggambarkan tentang pencapaian hidup dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Kalau awal ya awal, middle, dan di ending ini menuju ke puncak atau klimaks atau mungkin adalah downfall. Nah ada macam-macam di situ. Nah di Eight of Wands sendiri ini sudah ke-8 dan tampaknya segala sesuatu itu berjalan dengan cepat dan sudah keinginan ini sudah terwujud. Kalau boleh diceritakan, misalkan saya dari kampung, dari Tulungagung, hijrah ke Surabaya dan ke Bandung, itu kuliah di ITB itu kayak dari kecil memang udah dikasih tahu. Dan plotnya itu selalu jelas. Kalau di Bandung kan SMA 3, terus kuliahnya kemudian akan di ITB seperti itu. SMA dulu di SMA 3. Nah SMA 3 ya. Terahnya itu udah jelas gitu loh. Itu ITB, S2 di UI, lah kok murtad, belajarnya ke yang lain gitu. Ini tampak sudah tersusun, tampak sudah benar-benar proper dan diinginkan oleh semua orang. Kenapa Pak? Kok tiba-tiba, saya nggak bilang ini lebih jelek loh ya, tapi kenapa kok akhirnya kesana?
Coba dijelaskan. Saya itu tipe orang yang mengikuti hati. Oke, tadi udah logis, terus sekarang mengikuti hati ya. Iya. Saya tuh kalau melakukan sesuatu itu harus cocok dengan hati nurani. Sebentar, kuliah S2 itu paling enggak itu 3 tahun. Iya. 3 tahun. Iya. S1-nya tepat waktu atau kayak saya? Waduh, 7 tahun dikasih waktu. Oh ya, tepat waktu sebelum DO. Berapa tahun? 7. Oh iya, sama kita. Nah, 7 tambah 3 10 tahun loh. Lah kok lama mengikuti hatinya? Karena pada setiap tahapan hidup itu kayaknya dorongan hati berbeda-beda. Waktu dulu, waktu memilih S1 itu sebenarnya saya terus terang kecelakaan. Gimana? Orang lain kecelakaannya itu nggak sekolah. Ini kecelakaannya masuk teknik kimia ITB. Pasti dulu pengennya di Harvard atau mungkin di Yale. Saya tertipu. Gimana tuh? Dulu waktu SMA, guru kimia saya itu luar biasa. Pak siapa tuh kalau boleh sebut? Namanya Pak Fitri. Masih ngajar sampai sekarang? Sudah meninggal. Udah meninggal ya? Meninggal. Oke, Pak Fitri Jadi ini lucu. gimana nih? Pak Fitri ini dulu ketika mengajar, beliau itu sangat cara mengajar beliau tuh sangat menarik. Jadi saya entah bagaimana waktu saya mendapat pelajaran kimia dari Pak Fitri, saya sangat tertarik dengan kimia. Oke. Aduh, ini jalan hidup saya nih menurut saya. Jadi waktu begitu diminta untuk cari jurusan, sama sekali tidak ada keraguan, teknik kimia. Oke, jadi tabel periodik itu hafal semua? Hafal. Kalau sekarang jangan tanya ya. Kalau sekarang jangan tanya. Ada jalan keledainya. Dulu kan untuk hafalin kan ada jalan keledai. Iya, kan? dinyanyiin kan. Masih inget tuh Kabacana, MGAL, MNZN. Masih Masih inget tuh. Luar biasa. Karena kalau di bahasa Sunda itu kan Kabacana. Iya, Kabacana. Artinya terbaca. Terbacanya. Ya. Jadi gara-gara Pak Fitri, saya suka sekali dengan pelajaran kimia. Oke. Dan waktu ada UMPTN waktu itu, saya langsung tanpa ragu memilih teknik kimia ITB. Oke. Cadangannya pun kan waktu zaman saya itu mesti pilih cadangan kan. Iya, Cadangan teknik kimia itu, juga. malah lebih parah. Waktu itu saya pilihnya Akademi Kimia Analis IPB. Niat tuh waktu itu pergi ke IPB ambil ujiannya karena ujiannya kan nggak ikut UMPTN. Sebentar, UMPTN-nya kan tapi ada 3 dong pilihannya atau 2? Dua IPC, waktu itu. IPA. Dua. Apa pilihan keduanya? Informatika. Wah, Lagu nggak? pas banget ya S2-nya di situ karena terus Jadi yang informatika waktu itu Passing nilai grade-nya? lulusnya itu lebih tinggi daripada teknik kimia. Oh, Tapi saya taruh di nomor 2. Nah, gara-gara itu, pokoknya gara-gara Pak Fitri lah menurut saya beliau itu yang menjerumuskan saya. Begitu masuk ITB, ngikuti kuliah, ternyata alih-alih saya mempelajari kimia, yang saya pelajari itu cacing-cacing kalkulus itu loh. Karena teknik kimia, ternyata itu bidang kimia yang urusannya itu berhubungan sama praktik industri. industri, Ya, begitu. memang. Kalau yang diminta itu seharusnya kimia murni. Benar. MIPA. Ya, saya tertipu. Jadi pada fase pertama kehidupan saya sudah tertipu. Terus jalannya waktu, begitu lulus, saya menjadi pemrogram komputer. Oke. Bertahun-tahun tuh, dari mulai lulus 1999 kan, 99 sampai 2009, 10 tahun tuh. Saya Di jadi- mana? IBM? Enggak, pindah-pindah. Oke. Cuma awalnya dari laboratorium, ada salah satu laboratorium di Elektro ITB. Waktu itu saya ikut kerja di sana, Oke. terus pindah ke beberapa perusahaan lah. Oke. Bukan perusahaan-perusahaan besar. Ya. Nah, karena saya merasa tidak enak hati, kok ini jurusan bergaulnya urusan setiap harinya dengan komputer, tapi nggak punya dukungan kredensial apapun. Oke. Akhirnya ketika saya tahu bahwa ada Magister Teknologi Informasi di UI, ikutlah saya 2009. Itu setelah lulus Setelah itu lulus. dan kerja ya. Ya, Oke. sudah 10 tahun kerja itu 99 sampai 2009. Sebenarnya yang dicari hitam di atas putihnya saja ya. Cuma itu Oke. aja. Oke. Cuma itu aja. Iya. Gara-gara itu 3 tahun. Ya untung lah. Maksudnya selama S2 itu ada banyak momen yang saya ini yang saya kerjain selama ini. Karena waktu itu kan belajarnya otodidaktis kan. Learning by doing. Ya. Lumayan mengisi kekosongan, bukan kosongan hati ya, kekosongan ilmu pengetahuan yang selama ini saya jalani. Iya. Jadi itu itu S1 dan S2. Oke. Jadi dilihat sebenarnya kedua-duanya itu mengikuti hati kan, karena suka sama gurunya yang pertama, yang kedua karena suka dengan profesinya. Iya. Nah, entah bagaimana 2000 sebenarnya itu sebelum harusnya saya sudah bisa membaca petanda-petanda yang diberikan oleh semesta. Wah, ini Oke. saya lagi ngobrol
sama Mas Denny ini harus ngomongnya semesta nih. Jadi sebenarnya 2006 itu saya sudah terkena wangsit bahwa jualan hidupmu adalah bahasa. Siapa? Nggak tahu. Waktu itu saya tiba-tiba dari tadinya orang yang sama sekali tidak peduli dengan masalah bahasa, malas ngomong di depan publik, malas bikin tulisan. Tiba-tiba saya bertemu dengan Wikipedia. Wikipedia bahasa Indonesia. Entah bagaimana situs itu menarik buat saya. Jadilah waktu itu saya menghabiskan waktu sehari kurang lebih 8 sampai 10 jam. Ngapain, Pak? Menulis di Wikipedia. Jadi waktu itu magabut, makan gaji buta. Datang ke kantor, pura-pura kerja, nyuruh staff, kamu kerjain ini. Saya browsing. Ya, saya ngetik Wikipedia, bukan nganggur. Iya. Cuma itulah yang kemudian menyadarkan saya bahwa kemampuan menulis saya dalam bahasa Indonesia itu jelek sekali. Tadi saya yang menunggu itu adalah setelah saya belajar ini ngetik Wikipedia, saya terpanggil dan saya sadar bahwa ternyata saya itu jago sekali menulis. Enggak. Bego banget waktu itu. Lihat terus kalau misalkan bego kayak misalkan sekarang ini saya begini, saya jago sulap, saya jago ini, saya belajar makeup jelek, terus saya nggak akan belajar makeup loh Pak. Saya orangnya penasaran. Penasaran. Dia nambah tipe lagi, ternyata orangnya penasaran ya. Iya. Ini kok masa ngaku-ngaku orang Indonesia tapi bahasa Indonesia nggak bisa. Jadi gara-gara itu akhirnya saya belajar lagi dan saya membuktikan bahwa bahasa Indonesia itu kalau dipelajari itu sebenarnya bisa dirangkai menjadi sesuatu yang bagus. Nah sekarang kan banyak orang yang bilang nih bahwa bahasa Indonesia nggak keren, lebih keren bahasa asing. Sebenarnya menurut saya bukan bahasanya yang masalah. Lagi nonton. Sorry nih, ganggu sebentar. Saya mau cerita. Jadi biasanya saya sering syuting di luar ruangan dan belum lokasi yang kadang berpindah-pindah, kadang bikin muka ini lengket, berminyak dan kusem. Cuci muka ya pakai sabun mandi, cowok gitu loh. Habis sabunan badan langsung pakai untuk muka. Tapi ya memang jadi bersih tapi bikin kulit muka kayak ketarik. Kalau syuting indoor masalahnya lain lagi. Berjam-jam di luar ruangan full AC ternyata bikin kulit jadi kering banget. Selama ini belum kepikir pakai produk perawatan karena kebayang cowok kan ngapain pakai dan kalau pakai kan pasti ribet. Sampai akhirnya ketemu sama si Dr. Series ini. Penasaran karena waktu itu positioningnya adalah produk untuk he, she, me. Apa maksudnya? Ternyata produk ini bisa digunakan untuk pria dan juga untuk wanita. Can you imagine? Simple penggunaannya. 3 langkah mudah untuk keriput nanti dulu. Untuk bikin kulit muka terjaga, kulit tampak segar dan gak gampang keriput, lakukan 3 hal ini. Siap? Yang pertama, cuci muka menggunakan face recharger. Kemudian lembabkan kulit dengan day and night face food. Praktis karena bisa buat krim pagi sekaligus untuk krim malam. Dan terakhir, gak kalah penting, lindungi kulit dari sinar matahari dengan face shield. Praktis ya, apalagi kalau kita mau traveling cukup bawa 3 produk ini untuk perawatan dan perlindungan kulit seluruh keluarga, nggak beda-beda. Ini juga bisa dipakai berdua dengan pasangan loh. Dan kalau sudah punya anak remaja, dia bisa ikut pakai juga. Belinya di mana? Nah, yang mau beli bisa langsung ke website www.drseries.id atau bisa juga di official store kita di Tokopedia and Shopee. Oke, silahkan lanjut lagi. Tapi order dulu ya. Yang bermasalah itu adalah penuturnya. Ketika dirangkai dengan bagus, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Sebentar, pause di sini dulu. Saya masih belum dapat antara korelasinya dengan Wikipedia Indonesia dan bahasa Indonesia itu tersendiri. Kalau tadi yang disampaikan Pak Ivan kan bahwa bahasa Indonesia ini memiliki keunikan dan sebenarnya dia itu bagus kalau penuturnya bagus. Tapi bukankah semua bahasa juga seperti itu dan penuturan bahasa yang bagus itu masuknya sastra, bukan seperti itu? Beda. Wikipedia sendiri kan ranahnya adalah ranah ensiklopedia ya. Iya, kalau saya bilang ingat dulu tuh buku pintar. Ya, betul. Iwan Gayo. Iya, Iwan Gayo. Generasinya sama. terus. Nah, karena mulai menulis itu, memang kalau untuk yang fiksi itu memang sastra. Nah, sekarang bagaimana kita menulis non-fiksi, tapi tetap dengan gaya yang bagus. Tapi bukan reportase juga masuknya? Bukan. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya dalam penggunaan sehari-hari, bahasa itu punya yang namanya ranah penggunaan. Kalau kita urut dari yang paling luwes sampai yang paling kaku.
dari sudut yang paling ekstrem luwes itu sastra. Yang ekstrem kaku itu hukum. Oh, saya pikir tadi itu kayak bahasa Sunda ada yang halus, ada yang kasar. Bukan begitu ya, tapi penggunaannya. Oke. Ya, yang paling kaku itu hukum kan. Kalau kita lihat peraturan perundang-undangan, perjanjian itu kayaknya ini bukan bahasa manusia gitu kan. Tapi memang begitulah yang harus dilakukan pada ranah bahasa hukum. Betul. Di antaranya mulai dari kalau kita turunkan ya dari hukum itu ada laras bahasa ilmiah. Oh baik, ya, betul. Makalah, skripsi itu ilmiah. Turun dari situ ada bisnis, surat-surat yang dibuat. Turun dari situ ada jurnalistik. Lebih halus, lebih luas. Bisa lebih casual tapi tetap itu. Ini gimana suara? Ini saya matikan dulu ya. Oh penting atau enggak? Enggak, bukan. Oh alarm. Oh oke. Jadi setelah bisnis ini hampir semua orang menggunakan ini. Kalau di pegawai negeri namanya laras bahasa kedinasan. Kedinasan? Ya, karena kalau di ASN, aparatur sipil negara, itu memang mereka menggunakan istilah tata naskah dinas. Setelah itu jurnalistik. Itu yang digunakan oleh wartawan. Baik. Di bawah jurnalistik ada lagi yang namanya laras bahasa kreatif. Ini yang dibuat oleh Mas Enda tadi, copywriter, penulis suara. Atau penulis konten, atau sekarang itu ada satu profesi yang lagi naik daun, namanya itu penulis UI UX, UI UX writer. Walaupun saya melihat itu emang bahasa ya. Itu bahasa. Kalau aja kalau misalnya mereka tidak bekerja, waktu kita pakai aplikasi Gojek atau Grab itu salah, bingung kan kita kan. Nah ini bayangkan bapak saya misalnya ya, orang yang sangat tidak paham teknologi, begitu dipasangkan Gojek atau Grab, beliau dengan cepat itu udah bisa memakai. Bahasa itu berarti bukan dalam tataran paparan kata saja, tetapi cara untuk menyampaikan satu maksud agar satu dan orang lain itu bisa terkoneksi, begitu ya? Benar. Karena tidak hanya dengan teks saja, kemudian ada ikon yang mereka gunakan, terus alur kerja. Betul. Nah, baru jadi di antara sastra dan hukum itu ada banyak sekali laras bahasa yang berbeda-beda. Bandingkan tadi kan ilmiah, bisnis, jurnalistik, sama kreatif itu berbeda-beda kan. Di dalamnya itu ada yang berbeda lagi. Gitu. Jadi luas banget. Makanya kemudian ketika seseorang itu ingin belajar bahasa, pertanyaan berikutnya adalah mau sejauh apa? Karena dia mau menggeluti apapun itu bisa. Betul. Tidak ada aspek kehidupan manusia yang tidak melibatkan bahasa menurut saya. Pasti. Dan ya nggak ada yang pasti semua menggunakan bahasa. Cuman ada satu pertanyaan nih. Nah tapi jadi ini artinya apa? Oh ini tadi. Jadi setelah semuanya ini tercapai, kok malah bengkok ke arah yang lain gitu loh. Karena kan ini kan achievementnya itu udah semua. Jadi kalau istilahnya itu tadi kan saya bilang, kalau kerja terus ternyata kerja di perusahaan-perusahaan minyak aja, Pak, itu kan anggap saja ya udah kerja dulu deh sampai akhirnya jadi. Saya kenal satu ini orang tua teman saya, dia tuh akhirnya mungkin teknik kimia juga kalau nggak salah, dia kerja di Korea dan dia punya salary itu 45 juta per hari. Nah kalau dengan salary seperti itu, dia kan bisa bikin apa aja gitu lah. Ya kan. Nah, tapi kan balik lagi di acara ini saya itu mempertanyakan pilihan orang ini tadi lah seperti itu. Nah tapi pertanyaan awal ini tadi sudah terjawab bahwa jawabannya dijerumuskan oleh Pak Fitri. Tapi sebenarnya nggak dijerumuskan juga loh, karena secara subconscious sudah dihipnotis, larinya akan ke bahasa. Karena dari awal diajarin kabacana. Iya betul. Iya benar-benar. Iya kan, kalau buat ngebaca harus tahu bahasa, Pak. Betul. Silakan diacak dulu. Menarik sekali ini. Ini mengambilnya bisa dari mana aja kan? Boleh, bebas dari mana aja. Yes, 9 of coins. Nah, seperti juga dalam gambar, ada namanya bahasa gambar. Dulu pas saya ambil pasca sarjana ada satu mata kuliah namanya semiotik. Ya, paham ya, tapi ilmu simbol. Betul. Simbol itu tadi yang menerima ini siapa? Ditunjukkan dengan cara apa? Konteksnya bagaimana? Itu berbeda-beda. Nah, dalam artian di sini ini ada coins.
Tapi kalau kita lihat koin, itu kan berarti kan lambang yaitu tadi kalau kita bilang gongsi facai kan semoga kaya dan sejahtera. Nah sejahtera artinya sehat kan. Jadi kembali lagi kalau koin ini melambangkan kesehatan dan kekayaan. Nah kayak yang tadi itu pertanyaannya adalah the nine of coins. Orang ini udah hampir mencapai semuanya. Nah dan dia adalah orang yang memang harus tahu memvalue dirinya ini seperti apa. Saat dulu di teknik kimia, terus kemudian masuk ke teknik informatika, itu adalah sesuatu yang benar-benar semua orang itu mengerjakan itu tadi. Ya, sehingga cara untuk memvalue diri kita dan jasa kita itu akan mudah. Nah untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Ivan ini, pas banting setir, terus kemudian misalkan istri atau orang terdekat nanya gitu, Pak, nanti ini minta bayarannya gimana caranya? Nah itu yang saya intrik nih, bertanya-tanya. Kalau boleh dibocorkan, waktu itu kepikiran nggak sih bahwa berarti ini itu akan melayani jasa untuk apa Pak? Kalau seandainya misalkan nih, ada orang yang jago bahasa Mandarin, berarti kan dia sulih bahasa dari misalkan ini gue punya instruksi mesin datang dari China seperti ini, tolong dialihkan ke bahasa Indonesia agar kita bisa nge-training orang-orang ini tanpa mereka diajarin bahasa Mandarin satu-satu nih. Nah itu kan jelas tuh. Oke Pak, kita per words atau per page berapa dan sebagainya itu untuk sulih. Nah tapi kalau untuk ini tuh bagaimana Pak? Mungkin motivasi saya tuh memang bukan kepada material ya. Kan latar belakang saya kan Wikipediawan. Wikipediawan itu kan orang-orang yang aneh ya. Maksudnya mereka meluangkan waktu berjam-jam dan tidak dibayar. Iya. Kan sukarelawan. Iya. Nah itu juga terpengaruh kepada waktu saya mulai terjun ke bidang bahasa. Saya menjawab pertanyaan lewat Twitter atau memberi pelatihan atau seminar. Itu saya tidak memikirkan mau dibayar berapa. Nah, artinya di pertanyaan ini berarti Anda sudah di posisi sudah tercukupi semuanya atau bagaimana? Enggak sih sebenarnya. Diomelin terus sama istri sebenarnya. Cuman ya alhamdulillah selalu ada aja rezeki. Alhamdulillah selalu ada itu, dan waktu mendirikan Narabahasa itu memang sudah dengan pertimbangan bisnis yang cukup matang. Oke. Ketika itu dipetakan, ini sebenarnya sasaran utamanya kan adalah para profesional. Oke. Di Indonesia itu 40 juta. Orang yang bekerja di bidang profesional. Itu pangsa pasar 40 juta. Ya, itu berarti kan 1/6-nya jumlah penduduk Indonesia ya. Itu baru untuk yang laras bahasa bisnis. Oh iya, belum benar. Lagi kalangan akademisi. Iya. Belum lagi kalangan jurnalis, pekerja kreatif. Jadi yang saya bilang tadi, tidak ada satu orang pun di Indonesia ini yang tidak perlu pelatihan bahasa. Ini barusan sedetik ke belakang nih saya mau telepon istri saya buat pindah profesi. Kayaknya pengen ikut aja. Enggak, lihat peluangnya bener loh ya. Tapi iya ya baru kepikir. Tapi pasarnya belum terbentuk. Ya karena knowledge kebutuhan itu belum tersampaikan. Karena orang merasa bahwa sebagai penutur bahasa Indonesia mereka sudah oke. Mereka belum lihat Wikipedia. Dan mereka belum melihat bahwa surat dinas yang mereka buat itu banyak sekali salahnya. Itu jadi memang yang dilakukan oleh Narabahasa ini menumbuhkan kebutuhan. Bahwa orang itu butuh loh keterampilan bahasa. Dan pertanyaan berikutnya adalah kenapa dan seberapa banyak mereka bisa menghargai pelatihan untuk itu. Nah, ini memang sudah difikirkan dari awal atau di tengah jalan, dan kemudian apakah profesi ini memang ada di luar negeri? Kalau dipikirkan sejak awal tidak, sama sekali enggak. Saya berpikir dulu saya mau jadi pemrogram komputer sampai tua. Setelah itu ada peluang buat jadi konsultan, saya pikir saya betah menjadi konsultan. Tapi dalam perjalanannya tiba-tiba saya merasa udah deh saya capek jadi konsultan. Itu tidak memberikan kebahagiaan buat saya. Saya membandingkan ya, waktu tahun 2019 itu saya memang sudah ada banyak pekerjaan yang memberi pelatihan bahasa. Saya membandingkan ketika saya berperan sebagai konsultan dengan ketika saya berperan sebagai guru bahasa Indonesia. Perasaan yang saya rasakan ketika pulang itu berbeda sekali. Waktu jadi konsultan pulang-pulang tuh capek, lemes gitu kan. Tapi kalau saya habis ngajar bahasa, itu mau ada 3 sesi dalam 1 hari baru selesai pukul 10 malam, saya tetap aja semangat. Itu kan tanda bahwa
itu merupakan sesuatu yang menyebabkan kita menjadi bertambah energinya kan. Betul. Itu. Nah itulah yang kemudian menetapkan hati saya, udah deh saya mesti keluar nih. Karena saya juga tidak enak di kantor lama saya itu kan saya jadi mitra. Yeah. Saya mesti ngurusin bisnis. Tapi makin lama nih kayaknya 50% saya udah mengajar bahasa Indonesia. Jadi akhirnya saya pamit sama teman-teman saya, para pemegang saham yang lain, saya minta saya keluar, saya bilang gitu. Nah biasanya kan kalau perusahaan konsultan itu yang ditakutkan adalah bentuk perusahaan konsultan pesaing kan. Betul. Itu yang ditakutkan. Tapi NDA nulis itu bahwa nggak akan. Iya. Dan memang mereka udah tahu bahwa saya mengejar kecintaan saya. Oh, oke. Untungnya saya punya teman-teman yang cukup baik lah. Nah itu. Jadi itu yang terjadi tahun 2019 dan 2020 saya mulai dengan cuman saya dan satu orang lagi. Oke. 2020 Februari dan Maretnya langsung pandemi kan. Betul, betul. Untungnya ketika itu kami langsung cepat menangkap gejala yang terjadi. Dari tadinya semuanya tatap muka, sekarang semuanya melalui internet. Betul. Mesti belajar kan teknologinya. Untung loh lumayan itu bulan Maret kami mulai tanggal 27 Maret, saya ingat sekali itu kelas pertama yang Berarti melalui Zoom. Baru belum 1 tahun ya? Satu tahunnya Anda di minggu depan. Ya, iya betul. Oke, apa yang dibawain pertama kali itu? Masih overview, memberikan ini langsung, pemaparan. Jadi kelas-kelas yang disediakan Narabahasa itu kelas-kelas yang sifatnya praktis. Jadi pembuatan surat, pembuatan laporan. Jadi masih pemenuhan kebutuhan industri yang ada saat itu. Ya, betul. Karena memang itu tujuannya. Kalau belajar teori udah nggak ada waktunya lah. Maksudnya yang orang butuhkan tuh hasil nyata. Bagaimana setelah mereka mengikuti kelasnya Narabahasa, hasil kerja mereka itu jadi jauh lebih bagus. Itu yang membedakan. Oke. Berarti kalau boleh saya bilang, Narabahasa ini mengajarkan sama kayak John Robert Powers, tapi bukan sikap. Tapi sikap yang dicerminkan menggunakan bahasa, betul ya berarti. Benar. Dan bukan artinya orang akan memilih satu, terus mereka nggak akan mempergunakan tadi apa namanya yang disebutkan tadi? Laras bahasa. Karena setiap orang akan mungkin harus memiliki jadi multiple itu tadi. Benar. Saat dia harus ngobrol dengan atasannya, bawahannya, kolega bisnis, ataukah itu memang baru di pitch untuk diajak kerjasama? Berarti itu berbeda-beda laras bahasa ya Pak? Beda-beda. Bahkan ketika kita bekerja misalnya kayak ada pekerja di suatu kementerian gitu misalnya. Sehari-hari dia diminta untuk membuat naskah dinas kan. Lalu pada saat lain dia mungkin diberi tugas untuk membuat siaran pers. Oh baik. Siaran pers itu sudah berbeda tuh. Itu laras bahasa jurnalistik. Iya. Kemudian dia diminta untuk mengisi konten di situs webnya, situs web di kementeriannya misalnya. Itu udah beda lagi. Jadi memang betul bahwa setiap orang itu bisa jadi diminta untuk menulis dalam berbagai laras bahasa. Iya. Dan itu tadi yang saya di sini tegaskan adalah kesadaran bahwa saya aja nggak sadar sebelum kita ngobrol kalau ternyata bahasa itu ya seperti pakaian yang kita kenakan. Kita mau pakai baju apa dan sebagainya itu tergantung oponen, orang yang kita ajak berinteraksi ini tadi. Benar. Tapi ini menarik dan ya akhirnya itu tadi saya mungkin kepikiran juga. Masih terbuka loh. Masih terbuka loh. Silakan diacak lagi kartunya. Pas kemarin dikasih tahu itu saya bahas apa ya ini ya. Saya harus belajar nih kayaknya harus. Soalnya saya kebayang ketemu dengan seorang sastrawan. Iya kan. Saya bikin puisi aja masih terbata-bata. Iya. 1 aja. Ya. Nah, ini tadi kan the 9 of coins, ini the ace of coins. Kayaknya saya dari tadi koin-koin terus yang kumpulin deh. Bagus, hokinya oke berarti. Alhamdulillah. Nah, kalau dilihat dari sini, kayak tadi, meneruskan kayak yang tadi. Karena ini Ace of Coins itu tentang peluang bisnis. Peluang tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan diri kita, tapi memperoleh tetap hasil yang tetap baik gitu. Orang kan selalu berpikir, ya semakin umur bertambah ini pengennya kan, tadi saya juga ngerasain sesuatu yang sama. Menjadi konsultan itu energi kita harus selalu fit dan kita berikan untuk orang yang membayar kita. Untuk mempergunakan jasa kita tadi. Nah walaupun sekarang pun sebenarnya kan, ini sebenarnya seorang konsultan bahasa juga kan, tapi tetap fit dan happy gitu. Nah, kalau melihat ini tadi juga disampaikan kalau peluangnya masih terbuka luas. Peluangnya seperti apa sih? Dari Narabahasa sendiri kan sekarang dibagi segmen lini bisnisnya. Baik. Yang pertama itu
yang cepat menghasilkan kontrak adalah memberikan pelatihan. Itu sudah terbayar. Hampir semua perusahaan, organisasi, lembaga pemerintah itu mereka memang punya anggaran untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Wait sebentar, berarti ada sertifikasinya juga? Sayangnya untuk urusan bahasa ini sertifikasi belum terlalu menjadi perhatian orang. Oh, yang penting di situ adalah hasil karyanya itu. Benar. Tadi ya? Ya, belum terlalu menjadi perhatian. Itu yang pertama. Lalu setelah untuk bisa dia sudah dilatih kan, saat ini yang sedang kami kembangkan adalah pembimbingan. Jadi didampingi nih, kayak guru ngaji. Guru ngaji dilatih dulu, terus dia kan seminggu sekali datang. Yes. Datang melihat gimana nih kemajuan pelajaran ngajinya. Pendampingan berarti. Ya, pendampingan. Ini kan menjamin adanya suatu hubungan jangka panjang. Retention. Ya, betul sekali. Itu kan salah satu strategi yang ditempuh. Itu yang sedang kami tempuh. Kemudian ada peluang untuk membuat publikasi. Buku. Oh ya. Buku-buku karena orang itu cenderung pelupa. Orang begitu ikut pelatihan biasanya 2 pekan setelahnya itu paling yang tersisa tinggal 20% gitu loh. Jadi mereka butuh suatu alat agar mereka bisa mengingat ulang. Itu publikasi. Nah, yang terakhir nih yang menurut saya itu bakal menjadi pemuncaknya sebenarnya adalah aplikasi. Pernah pakai Grammarly? Grammarly. Oh, Grammarly. Ya. Itu kita memasukkan tulisan bahasa Inggris. Yes. Dia bisa mengecek ini ejaannya salah, struktur kalimatnya keliru. Betul. Bayangkan kalau ada itu dalam bahasa Indonesia. Saya jual 50.000 sebulan. Sistemnya pendaftaran. Grammarly kan juga pendaftaran. Iya, betul. Dia $11 kalau nggak salah. 50.000 1 Okay. bulan. Ini saya bongkar rahasia bisnis. Pokoknya gitulah. Jadi itu salah satu yang sangat berpeluang. Dan ini itu kalau boleh kita bilang di Indonesia ini yang seperti ini sedikit sekali. Belum ada. Yang dijual untuk publik itu belum ada. Dara Bahasa ini satu-satunya yang memiliki unit bisnis. Baru mau. Sekarang masih fokus kan baru 1 tahun. Sekarang ini fokus kami masih edukasi karena ini yang paling cepat. Nara Bahasa ini didirikannya memang bukan dengan modal yang langsung besar. Bisa dibilang waktu awal-awal itu kami berusaha untuk selamat sendiri. Jadi artinya bagaimana caranya agar kita bisa membiayai diri sendiri. Mengembalikan apa yang sudah hilang. Jadi kayak pekerjaan sebelumnya harus dipenuhin dulu dong itu segitu. Nah, sekarang saatnya kami coba untuk melihat bagaimana mengembangkan ini menjadi sesuatu yang lebih jangka panjang. Nah, di kantor sendiri sekarang ini itu berarti daily basis pekerjaannya itu lebih ke pelatihan tadi ya? Ya. Yang paling banyak sekarang tim operasi untuk menjalankan pelatihan. Baik. Dan dalam WFH seperti ini semua dilakukan melalui Zoom itu tadi? Ya, dan tim Nara Bahasa itu tersebar sekali. Ada yang di Yogyakarta, ada yang di Surabaya. Baik. Bahkan waktu itu sempat ada yang di Medan. Jadi sangat tersebar. Dan itu semua ada yang, maksudnya ini harus melalui bahasa yang written, tertulis, atau oral pun itu termasuk di sini? Sampai saat ini masih fokusnya pada yang tertulis. Tertulis ya? Ya. Pada yang tertulis karena kebutuhan kan kalau kita lihat dari keterampilan bahasa manusia itu kan ada 4. Keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Baik. Kalau kita ikuti perjalanan manusia kan pertama-tama bayi itu yang dia lakukan menyimak. Habis itu setelah dia bisa tahu arti suatu bunyi, dia belajar menirukannya, berbicara. Betul. Lalu bayi Arab, bayi Cina, bayi Indonesia sama-sama nyebut mama, tapi cara penulisannya berbeda kan? Betul. Itu dia mesti belajar untuk membaca. Bagaimana dilambangkan. Setelah itu baru terakhir dia belajar menulis. Karena menulis ini keterampilan yang terakhir dikuasai manusia, makanya pelatihan-pelatihan keterampilan bahasa paling banyak adalah menulis kan? Betul. Coba, pernah nggak mendengar ada pelatih kelas menyimak? Belum pernah ada. Emang susah itu menyimak itu pelajaran hidup. Saya suka diomelin sama istri saya, nggak pernah nyimak katanya. Semua pria diomelin sama semua wanita yang bekerja sama dan ada di dekatnya karena dianggap ya kita nggak menyimak. Ini kita ganti sesi curhat aja. Coba ini tadi menjawab sih bahwa ya peluangnya itu masih besar sekali. Masih.
Saya cuma berpikir bahwa ya ini sebenarnya kan artinya regardless of the language, bahasanya apapun itu bisa tetap bisa kepakai kan ini tadi. Bisa. Okay. Ya. Kenapa? Mungkin pertanyaan orang, kenapa bahasa Indonesia? Pertanyaan orang kan kayak gitu kan. Kenapa nggak bahasa Inggris? Pasarnya tadi kan. Kalau saya melihat 40 juta itu tadi ya. Benar. Sama sampai kapanpun saya belajar bahasa Inggris, saya tidak akan bisa mengalahkan para penutur asli bahasa Inggris. Betul. Lebih baik saya kuasai bahasa yang merupakan bahasa asli saya. Itu alasannya sesederhana. Tapi kalau di itu tadi di apa namanya? Ya misalkan di UK gitu seperti itu. Profesi seperti ini apa namanya? Pengajar bahasa ya, pengajar bahasa tetap aja ya. Iya, language teacher. Jadi masih luas banget ya. Belum terstruktur bahwa kalau saya bilang sebenarnya kan masuknya bukan teacher tapi language engineer. Mungkin ya. Kalau instructor masih terlalu luas, engineer karena kan ada ada satu dan banyak hal yang dipergunakan untuk merekayasa. Betul nggak sih? Kalau saya bilang rekayasa betul dong? Ya, betul. Ya, jadi kan seharusnya ini ya itu tadi language engineer di situ. Ya. Tapi memang belum ada ya. Belum. Mungkin ada ya, cuman saya belum melihat itu menjadi suatu industri yang sudah cukup berkembang. Karena orang tidak merasa bahwa bahasa ini sesuatu yang bakal cukup menguntungkan. Oke, padahal sebenarnya pintu masuknya di situ. Pintu masuknya di sana. Atau mungkin language programmer kali ya. Sebentar, saya nyontek dulu sebelum nanti kelewat. Saya minum dulu. Monggo. Ragam Mahakata itu yang tadi ya? Ragam Mahakata ini sebenarnya Kapitulis nama pendeknya. Oh, Kapitulis. Okay. Itu sebelum si Nara Bahasa ini? Ya, sebelum Nara Bahasa. Oh, oke. Udah nggak ada berarti ragam? Masih. Masih ada. Tapi itu segmen yang berbeda. Entitas yang berbeda itu. Itu apa ininya? Targetnya sama atau? Sebenarnya kalau Kapitulis itu saya bukan pendiri. Itu yang mendirikan itu namanya Zari Hendrik sama ada 4 orang. Zari Hendrik sama Deva Mahendra. Oke. Mereka mendirikan itu tahun 2019 dan jasa yang diberikan adalah namanya jasa rangkai kata. Itu apakah maksudnya orang-orang ini memiliki ketertarikan yang sama atau bagaimana? Iya. Jadi mereka pada awalnya saya kenal hanya lewat Twitter kan, Zari Hendrik. Lalu kemudian ada acara yang diadakan salah satu kementerian, saya lupa apa, kebetulan ketemu dengan dia. Ngobrol-ngobrol, kayaknya cocok nih. Tuh. Dan gak lama setelah itu si Mas Zari ngontak saya, terus ketemu yuk Mas, dia bilang gitu kan. 2019 tuh, 2019. Dan ketika itu ngobrol, dia bilang dia ingin saya bantu tim Kapitulis. Kapitulis itu jadi yang mereka lakukan kurang lebih mirip agensi. Kalau agensi tujuannya adalah ke perusahaan kan, bikinkan iklan, bikinkan slogan. Nah, Kapitulis ini tujuannya buat individu. Jadi bayangkan nih, Mas Denny pengen bikin surat cinta buat istri, tapi nggak mampu nulis indah, dibantulah oleh Zari, karena Zari ini orangnya lebay, ya, dia suka menulis yang mendayu-dayu seperti itu, jago, kreatif sekali. Nah itu contohnya. Terus misalnya mau menulis surat permintaan maaf, atau mau menulis surat pengunduran diri, nah itulah yang dilakukan oleh Kapitulis. Nah waktu itu Mas Zari menghubungi saya untuk minta tolong untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak Kapitulis. Mereka mengumpulkan dari beberapa penulis novel, komika, orang-orang yang bukan dari awal, tapi memang mereka sudah punya kelihatan bahwa mereka tuh sudah punya gairah terhadap masalah bahasa dari segi sastra. Kayak Boy Chandra, pokoknya Brian, novelis atau Ika Natasha. Nah, jadi itu yang dikumpulkan. Cuma karena orang-orang ini mungkin juga sama-sama autodidaktis belajarnya, kadang-kadang mereka juga tidak tahu kaidah bahasa yang benar. Struktur dan sebagainya. Jadi waktu itu yang diminta kepada saya adalah memberikan kelas kepada orang-orang ini. Saya sih oke banget. Tapi tiba-tiba 2 pekan atau 3 pekan setelahnya, tiba-tiba Zari datang lagi ke saya. Karena? Dia bilang, dia panggilin saya kan udah kan, Devan jadi BUD-nya Kapitulis aja deh. Jadi saya diajak bergabung. Entah bagaimana, mungkin
kimiawinya nyambung kali Iya. ya. Mungkin nyambung menurut dia. Akhirnya sejak itu ya sudah, akhirnya Agustus 2019 saya gabung dengan Kapitulis sebagai perangkai kata sekaligus juga sebagai anggota direksi. Oh, baik. Nah, bisnisnya itu memang berbeda dengan Narabahasa. Kalau Narabahasa kan tujuannya adalah kepada kaum profesional untuk memberikan edukasi bagaimana berbahasa sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kalau Kapitulis itu memberikan produknya itu berupa tadi surat atau ya pokoknya seperti agensi lah. Iya, iya. Jadi bedanya yang satu layanan, yang satu lagi adalah menghasilkan produk. Iya. Itu bedanya. Oke. Kalau satunya layanan itu berarti ya apakah yang disediakan itu satu atau banyak dilayani di situ, tapi kalau ini langsung to the point ke Ya, apa hasil yang diperlukan. produknya. Ya. Betul. Oke. Jadi bedanya itu. Oke, tapi menarik bahwa ya ini peluangnya luar biasa. Alhamdulillah. Monggo diacak lagi. Ini kayaknya dari tadi saya beruntung terus, koin terus ini. Sengaja ya? Jangan-jangan semuanya koin ini. Ya, kalau orang Minang mungkin begitu kan. Iya, saya tuh dulu waktu masih jadi sukarelawan Wikipedia tuh saya dibilangnya Minang murtad. Karena dianggap nggak mampu berjualan. Nah, 9 of Wands. Oh, tadi 8 of Wands, sekarang 9 of Ya, Wands. ini diapit begini nih. Ini bagus loh kalau seperti ini. Jadi 9 of Wands ini adalah orang yang memasang si ini tadi, semuanya terpasang. Nah, sebenarnya tinggal satu lagi dipasang. Tapi tampaknya dia ini teralihkan perhatiannya ke sesuatu yang lain. Oke. Seharusnya ini begitu ditancap ini semua selesai. Oke. Tapi kayaknya sedang teralih ke sesuatu yang lain yang ini membuat menarik. Nah, saat ini kan sedang mengerjakan ini tadi tuh dengan semua dan narabahasa ini. Kayaknya ada sesuatu yang peluang baru tetap di bidang yang sama ini. Sehingga mungkin karena WFH ini tadi ya. Nah, apa yang terus kemudian manuver yang dilakukan? Ini adalah manuver terhadap sesuatu yang wah ini harusnya selesai tapi ternyata terjadi sesuatu mengharuskan kita ini entah itu detour atau kita harus ya mengerjakan saja ini sesuatu ini tadi. Kalau setelah pandemi ini lebih malah menganggap bahwa dengan pandemi ini tercepatkan atau gara-gara ini jadi banyak yang harus tertunda. Kalau saya sih merasa pandemi ini mengakselerasi. Akselerasi. Ya, karena tadinya saya pikir susah kan kalau kita bikin pelatihan fisik ketemu muka tentang bahasa. Ya. Kayaknya jarang sekali yang tertarik. Oke. Tapi ketika itu dilaksanakannya secara daring Ya. dengan harga yang relatif lebih murah. Ya. Kalau pelatihan fisik itu kan kita mesti menyediakan makan, mesti ini. Dan waktu. Betul. Orang macetnya pergi ke sana. Ya. Dengan adanya pelatihan melalui Zoom ini jumlah peserta tuh luar biasa. Sekarang alumni Narabahasa tuh mungkin sudah 5.000 lebih. Dalam kurang dari 1 tahun. Karena mudah sekali kan orang sekarang harga kelas Narabahasa. Dan itu orang Jakarta aja atau dari seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia dan ada juga yang dari luar negeri. Karena ya lewat Zoom ya. Ada yang dari Jepang, ada yang dari berbagai tempat. Jadi menurut saya ini akselerasi. Kalau yang menghalang sih menurut saya mungkin yang menyebabkan kalau ditanya apa yang menyebabkan saya terdistraksi perhatiannya mungkin kebutuhan untuk menjaga arus kas. Yang namanya perusahaan itu kan harus menjaga arus kas kan. Betul. Ada idealisme yang saya ingin capai. Misalnya saya ingin cepat-cepat bikin aplikasi yang itu Grammarly versi Indonesia. Tapi karena adanya keperluan untuk cari duit dulu nih, akhirnya yang dikejar itu lebih ke hal-hal yang langsung lebih cepat menghasilkan uang, yaitu memberikan kelas. Itu sih paling yang mengganggu saya, karena harusnya kan kita memikirkan jangka panjang. Betul. Itu agak terhambat sedikit. Oke. Tapi sebenarnya beberapa hal malah mempercepat ya. Ya. Jadi sebenarnya seimbang juga. Ya. Oke. Kartu yang terakhir, silahkan. Ini yang tadi saya gali lebih di peluang dan memang ini sesuatu yang itu apalagi kalau Grammarly itu jadi yang versi Indonesia. Iya. Menarik banget loh itu. Iya. Makanya karena tertunda ini, ini kayaknya menyeramkan nih. Nah, sebenarnya nggak menyeramkan, ini The Moon, kartu yang menggambarkan dualisme. Segala sesuatu itu selalu diawali dengan keraguan. Kepastian yang paling pasti sekalipun itu awal pasti muncul keraguan.
Nah, cuman keraguan memang nggak akan kita tinggalkan dalam bentuk keraguan, tapi kita selalu berharap memastikan walaupun di era keraguan sekalipun. Kedepannya, ini akan lebih banyak yang, ini kan kita nggak pernah tahu pandemi ini berakhirnya sampai kapan. Nah, untuk memastikan ini semua, memastikan cash flow, memastikan tetap narabahasa dan ini akan semakin besar. Kira-kira selain tadi dikatakan manuver-manuvernya itu tadi, harapan ke orang-orang yang nonton dan sebagainya ini apa? Orang itu harusnya semakin menyadari bahwa kepintaran saja tidak cukup. Banyak sekali orang pintar, tapi kemudian dia tidak mampu untuk mengungkapkan gagasannya dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk ucapan yang jelas. Presenting berarti ya? Menyajikan, betul. Iya. Jadi yang saya selalu sampaikan dalam setiap kelas itu keterampilan bahasa, berangkat dari pengalaman saya juga ya kan. Tadinya saya orang yang malas untuk menulis, malas untuk berbicara. Dari pengalaman saya dengan adanya kemampuan tersebut, itu kita makin bisa bersinar. Nah, orang harus bisa menempatkan bahwa bahasa ini sama seperti kalau kita belajar yoga. Sebelumnya kan orang tidak pernah menyadari bagaimana mereka itu bernapas. Betul. Bagaimana mereka mendapatkan energi dari cara mereka mengolah napas. Begitu belajar yoga, mereka tahu kan. Demikian juga bahasa. Kita sudah terlanjur menganggap bahwa bahasa itu ya bagian dari diri kita sehari-hari. Sesuatu yang tidak perlu diatur, tidak perlu ditingkatkan keterampilannya. Padahal ketika kita melakukan peningkatan di situ, sama seperti ketika kita meningkatkan keteraturan cara bernapas kita untuk yoga, kemampuan kita juga akan meningkat kan. Bahkan secara menyeluruh tanpa kita sadari. Benar. Itu sih yang paling tidak belajar dari pengalaman saya. Gara-gara itu dari tadinya saya seorang pemrogram yang malas untuk bicara sama orang, waktu saya terjun ke dunia konsultan, saya tidak ragu-ragu berhadapan dengan direksi, komisaris. Padahal kan ya karena bidang manajemen risiko memang yang dihadapi kan orang-orang itu kan. Betul. Waktu itu saya sama sekali nggak ragu karena saya tahu bahwa walaupun saya baru terjun ke bidang itu, tapi begitu saya ngobrol dengan seseorang, saya yakin orang itu akan terpesona dengan cara saya berbicara. Gitu. Itu banyak nggak disadari. Banyak tidak disadari. Dan sebenarnya ini bukan jualan juga, tapi sebenarnya setiap orang pun awalnya harus sadar dulu ya. Dan mereka pun sebenarnya bisa mempelajari ini pun dari ya yang ada dulu sebelum kalau memang mereka mau lebih serius lagi, itu bisa mengikuti pelatihan ini tadi. Bagus juga tuh. Masuk. Pelatihannya kapan ada lagi? Pelatihan nanti sepanjang bulan puasa itu kami ada kelas ngabuburit. Kelas ngabuburit cuman 1 atau 1,5 jam. Harganya juga tidak terlalu mahal. Berapa itu? Setiap hari. Saya lupa deh itu tim pemasaran yang nyusun, kalau tidak 100.000 kalau nggak 150. Satu kalinya? Iya. Maksudnya tidak terlalu berat lah menurut saya. Iya. Dan kalau 1 jam hingga 1,5 jam dan ilmunya ini bukan overview ya, tapi memang benar-benar memberikan sesuatu yang sifatnya bisa diterapkan dan dilatih. Menarik. Kayaknya saya juga harus ikut. Itu tapi setiap hari berarti 30 hari itu? Rencananya begitu. Luar biasa. Ini di puasa kemarin belum sempat ya berarti ya? Belum, karena waktu itu kan waktu puasa yang tahun lalu kan kita benar-benar baru kaget kan itu. Baru JR. Iya betul. Waktu itu saya tiba-tiba jadi itu kok jadi imam salat Id. Mesti mengarang bikin. Di mana? Di rumah. Rumah di sini atau di kampung? Enggak, Permata Hijau di Jakarta. Jadi TK itu kan bingung kan, ini nggak boleh ke masjid, cuman nggak enak kalau misalnya, apalagi anak kan masih senang dengan seremoni kan. Kalau orang tuanya sih nggak sholat nggak apa-apa kan. Cuma anak ini kan kita nggak sholat nih, akhirnya karena tidak tega, akhirnya kami bikin undang tetangga. Maksudnya biar, saya pikir beneran di Permata Hijau terus ada sholat Id. Enggak. Jadi di rumah kebetulan dengan sebelah rumah cukup akrab, jadi akhirnya ngundang jadi 2 keluarga. Saya jadi khatib, yang yang kepala rumah tangga yang sebelah itu jadi muazin. Sebenarnya kayak traweh tapi jadi ini ya. Iya, benar. Terima kasih Pak Ivan Aladin. Sama-sama. Senang banget berbagi dan akhirnya saya mengerti dan tahu tentang bahasa itu ternyata bisa enhance kita ya dalam satu hal yang kita nggak pernah sadari sebelumnya. Dan yang lebih penting lagi adalah peluangnya ternyata luar biasa. Luar biasa, betul. Dan artinya kalaupun ada orang yang menyadari ini terus melakukan ini juga,
ini 260 juta. Nggak habis-habis. Iya makanya, dan generasi berikutnya lagi. Tapi terima kasih banget akhirnya terbuka mata saya, mata semua orang di sini, telinga semua, dan agar mata dan telinga kalian selalu terbuka, saksikan dialog-dialog yang ada di program ini. Dan semoga apapun itu akan memberikan satu manfaat untuk kita, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan jangan lupa untuk ikut pelatihan narabahasa. Bukan saya loh yang promosi loh ya. Saya nanti minta bagian ini, jadi free ikut gitu. Kalau mau websitenya apa? Atau di Narabahasa.id. Narabahasa, atau kalau di Instagram semua narabahasa. Narabahasa ya. Jadi nggak akan ada yang lain ya, narabahasa ya. Harusnya sih tidak ada. Harusnya tidak. Karena itu unik sekali kan. Dan itu dibuat dari nara dan bahasa. Nara itu orang. Iya betul. Ada narasumber, nara. Iya. Oke. Sampai jumpa dan terima kasih selalu di podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer. The tools to feed your soul. Terima kasih Pak Ivan. Sama-sama Mas Denny.